Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, sama-sama kita banggakan. Mungkin yang paling cantik di bawah Ibu Kepala Divisi Keimigrasian, luar biasa, energik sekali Ibu Maria Ahab, dan juga seterusnya yang kita hormati Kak Anim. Jangan ragu-ragu lagi menyebut Kak Anim kelas 2A, kelas 2 non TPI. Jadi jangan lagi kita ragu karena saya dapat informasi SK-nya sudah diterbitkan. Abang Raden Amra bersama dengan seluruh jajaran asumsi terusnya seluruh jajaran struktural dan fungsional dan seluruh bapak ibu di keimigrasian kelas 2 dan TPI Kerinci yang berbahagia dan selalu dimuliakan. Segala puji selalu kita ucapkan, tidak puji lain hanya kepada Allah. Lalu kita sampaikan karena sangat kita sadari berkat rahmatnya, taufik dan hidayahnya, berkatnya, anugerahnya, sehingga hari ini kita dipertemukan dalam sebuah ruangan yang sangat-sangat bahagia dalam keadaan penuh kedamaian, semangat. Perlu diketahui itu anugerah dari Allah yang kita harus terus selalu berpuja dan berpuji dan bersyukur. Tidak ada pujian yang lain. Selawat dari yang sangat bukan nanti kita ucapkan kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir berkat kemuliaan dan program Allah pada hari ini semua umat alam semesta bisa hidup berdampingan, bisa kita hidup dalam penuh dengan kekayaan, kecerahan, hidup dengan takwa. Kita hidup dahulu dan jahiliyah itu berperang, bahkan bisa dinikmati dunia ini. Itu semua berkat dari program Rasulullah dan para pendahulu. Yang terhormat Kadif Keimigrasian Bapak Anim, seluruh jajaran, ini juga yang ketiga karena memang deklarasi kemarin di Katakwinnya dalam kita yang senang terus kita buka ya kreasi kelas luar biasa artinya juga saya mengambil hati apresiasi ini memang khusus selalu saya sampaikan kepada publik khusus keimigrasian dalam hal menindaklanjuti program Pak Kerbi untuk menghubungkan dengan aktivitas di wilayah tadi pemerintahan. Langkah konkret langsung diambil oleh Kemenkumham untuk mengimplementasikan program itu dijadi yang paling. Jangan-jangan ini di Indonesia ya pertama kali langsung diimplementasikan program ini sering saya pesankan adalah bentuk komitmen dari setiap instansi pemerintah, wabil khusus dalam hal ini Kemenkumham Provinsi Jambi yang bagian keimigrasian, komitmen untuk mewujudkan zona integritas. Apa itu zona integritas? Zona integritas itu adalah sebuah komitmen mulai dari jajaran pimpinan sampai seluruh personalia di instansi tersebut berkomitmen untuk apa? Mereka berkomitmen untuk mewujudkan wilayahnya bebas korupsi, untuk mewujudkan wilayahnya memastikan bahwa birokrasinya bersih.
memastikan bahwa pelayanannya bersih. Itu yang dimaksud dengan zona integritas. Predikat itu diberikan oleh Kementerian RB tahun ini. Hari ini, pagi ini sama-sama sudah kita lihat bahwa integrasi kelas 2 PPI Kerinci sudah mendeklarasikan itu, sudah mengikrarkan itu, dan sudah menandatangani kinerja. Fakta integritas juga sudah ditandatangani oleh kami. Perlu saya sampaikan, itu bukan sebatas penandatanganan coretan identitas pada sebuah merek apa namanya, itu adalah ikrar diri kita, bukan kepada Pak Raden Indra sebagai rekan. Kebetulan wujudnya beliau sebagai rekan itu adalah komitmen teman-teman kepada keimigrasian dalam pengertian komitmen teman-teman kepada negara. Jadi ikrar itu, janji itu kepada negara, melalui jalur keimigrasian karena kita mengikuti di kantor imigrasi. Oleh karena itulah, seperti yang sudah dikatakan tadi, saya selalu bilang hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi. Dalam janji ikrar dan kinerja itu, yang diutamakan itu adalah kesehatan. Memastikan bahwa pelaku pelayanan, kita semua ini sebagai abdi negara itu pelaku pelayanan, memastikan diri kita itu sehat, memastikan bahwa diri kita itu cukup fit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, itu diutamakan terlebih dahulu. Mengapa itu diutamakan? Karena itu yang bisa memberi kepastian dan jaminan bahwa kita akan memberi pelayanan yang baik. Bayangkan kalau kita tidak dalam keadaan sehat, ya, memberi pelayanan satu-satu, pilek saja kita sudah kalah. Kalau sudah pilek, kepastian pertama adalah memastikan bahwa seluruh kita, personalia kita dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Dengan demikian, maka dia akan dipastikan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, yang akuntabilitas. Pelayanan yang berkualitas, yang akuntabilitas itu sesuai dengan tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi masing-masing, tidak hanya sebatas pelaksanaan administrasi lengkap, tidak ada yang tidak hanya cukup sebatas itu. Lebih dari itu, memastikan bahwa kita memang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kita memang tumbuh rasa percaya diri terhadap apa yang kita lakukan. Kepercayaan itulah yang nantinya warga sebagai penikmat pelayanan bisa merasakan bahwa memang proses kita memberikan pelayanan memiliki rasa tanggung jawab yang akuntabilitas dan yang akreditabilitas, berkualitas. Jadi memang sulit mencari standar kualitas itu. Dia tetap kembali kepada fungsi kita. Itu beragam hal yang mesti dilakukan dan akan kita tetap komitmen karena sudah dilakukan untuk terus dijalankan, menjadikan imigrasi kita sebagai zona integritas menuju wilayah yang bebas korupsi, birokrasi bersih, pelayanan. Hal demikian nggak mesti lagi saya harus jelaskan. Mengapa? Karena memang yang namanya korupsi memang tidak boleh. Diikrarkan maupun tidak diikrarkan memang tidak boleh. Yang namanya pungli, gratifikasi, birokrasi bersih melayani itu memang sudah niat dan maksud kita. Mengapa kita mau bekerja di sini? Memang niat kita ingin memberikan pelayanan yang baik. Kita ingin bekerja dengan profesional, apalagi dengan kosakata dipakai berakhlak dan pasti. Bayangkan, dari katanya saja nggak perlu diakronimkan, dari katanya saja berakhlak, diwajibkan setiap kita memastikan apa yang kita kerjakan diharuskan di setiap aparatur negara, apalagi diakronimkan. Berakhlak bagaimana kita berorientasi dengan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang berkompeten, memberi pelayanan yang harmonis, tidak gaduh dan tidak kaku kita menghadapi warga dalam hal pelayanan itu yang disebut dengan
mampu beradaptif, kita juga bisa bekerja sama dengan kawan-kawan yang lain yang kita kolaboratif. Dari kosakata berakhlak kita diwajibkan untuk berakhlak. Dari akronimnya memang itu harus diimplementasikan dari setiap pekerjaan. Lagi dilakukan dengan pasti dari pihak profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, inovasi. Inovasi ini sangat dituntut supaya apa? Supaya tidak jenuh. Kalau Ibu Merina itu sangat inovatif, karena dikit-dikit main warna maupun dikit dimainkan itu cukup sering di hati itu. Kalau dia monoton saja begitu terus, itu tidak inovasi. Jadi cukup dengan ide mainkan warna ruangan pelayanan itu cukup memberi kenyamanan bagi penikmat pelayanan. Ingat, warga itu adalah penikmat pelayanan dan kita adalah pelaku pelayanan. Dua arah ini harus dipastikan. Kalau khusus di imigrasi harus dipastikan terjadi berakhlak yang pasti, orientasi pelayanan yang akuntabilitas, kompeten, harmonis, produktif, dan kolaboratif, profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan inovasi. Itu yang harus dipastikan. Karena saya cukup meyakini di imigrasi itu jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kakanim dan Pak Kadif, ini saya sampaikan juga, Prinsip ini tanah kelahiran saya. Saya dengan kabar ini berapa orang yang asli dari Kabupaten Kerinci atau dari Kerinci sebagai pegawai imigrasi. Katanya ada 11. Coba tunjuk tangan berapa orang? Berapa orang? Oke, saya pesankan ini pertama untuk teman-teman yang dari daerah Kerinci. 13 dari daerah Kerinci, Putra Kerinci. Selebihnya dari teman-teman luar. Bayangkan ya, kalau jumlahnya tadi 34, tapi lebih sekitar 20 orang dari luar daerah. Teman-teman dari luar daerah ini, baik itu yang dari Lampung atau dari Jawa, datang dan mengabdi di kabupaten kita dengan maksud dan niat untuk melayani warga kita, melayani warga Semarang, melayani warga Kabupaten Kerinci. Itu teman-teman yang jauh-jauh loh. Jangan sampai lebih berkualitas teman-teman yang dari jauh datang ke sini memberi pelayanan untuk keluarga kita, sementara teman-teman yang asli putra di sini apa? Itu saya tidak mau dengar. Kalau ada teman-teman yang asli putra begitu, saya berharap itu lebih. Itu kasih tahu dengan kita, nanti biar saya WA apa dengan pembangunan. Artinya apa? Mereka di samping melaksanakan tugas negara sebagai abdi di imigrasi, teman-teman yang dari jauh, itu ada kemuliaan dalam hatinya, ingin bersentuhan dengan warga Kerinci dan Kota Sumatera dalam bentuk memberi pelayanan melalui fasilitas imigrasi. Itu teman-teman mengejar berpisah dengan keluarga besar. 13 orang asli Putra Kerinci, saya berharap mulai dari attitude-nya, mulai dari tata kesopanannya. Tadi buku saku yang diperlihatkan Ibu Merina, mulai dari sapa dan senyumnya, salamnya, itu harus melebihi dari teman-temannya. Saudara-saudara siap untuk itu? Siap. Harus. Kenapa? Jangan sampai istilah kata-kata nila setetes merusak susu sebuah. Satu saja yang berbaju biru, abu-abu depan dan atas gelap di bawah yang disebut orang imigrasi berbuat salah, itu keimigrasian yang disebut. Satu yang berbuat itu keimigrasi, orang imigrasi kelas 2 dan PPIB itu propam. Padahal satu, apalagi itu dilakukan oleh Putra Kerinci. Maka untuk itu saya cukup meyakini, saya asli Putra Kerinci. Orang Kerinci itu pasti lebih baik dan lebih santun, lebih mampu menghormati yang lain. Itu tipikal orang Kerinci. Kalau tidak yang begitu, dia itu dia orang Kerinci tapi tidak mau sukses. Kalau orang Kerinci yang mau sukses, saya memang nanti bermimpi 10-15 tahun yang akan datang, Kakaninnya itu asli Putra Kerinci yang dari 13. Itu harus
diwujudkan mulai dari sekarang, membangun misi itu, optimisme itu, dan membangun brand personality. Memang Anda pantas pada di kemudian hari menjadi rekannya. Membangun brand personality itu ya mulai dari patut diteladani, dari sikap, dari kemampuan berpikir, bicara lebih banyak berbicara solusi, bukan bicara menyalahkan. Dikit-dikit apa adik ini, dikit-dikit apa adik ini, ya tanggung jawab kita apa? Kapan perlu dikit-dikit yang ditanya ini tanggung jawab saya apa? Tugas saya apa? Itu yang ditanya. Kita jangan dikit-dikit mencari kesalahan. Itu tipe orang yang tidak mau maju. Saya cukup meyakini seluruh jajaran imigrasi tipe kelas 2 Kerinci ini mampu melakukan, karena sudah saya diskusi dengan Pak Kakak tadi, itu memang saya sering sampaikan di imigrasi ini memang orang-orang pilihan. Kan teman-teman sudah misbah dari Pemda ke imigrasi kan diseleksi terlebih dahulu. Artinya orang-orang yang sudah memang punya kompetensi yang cukup sehingga bisa masuk ke imigrasi. Kalau istilah Ibu Borena itu imigrasi itu memang seleksi. Iya, aplaus untuk Anda semua. Saya pun secara pribadi, apa memang benar ada didikan militernya atau gimana saya nggak tahu, tapi suasana kedisiplinan, bentuk performa orangnya, tampilannya saja itu sudah meyakinkan. Ada semua. Jadi memang tidak perlu ada underestimate, tidak perlu minder. Memang tercer untuk tampilan dan performa keimigrasian itu memang saya akui. Postur orangnya, bentuk orangnya, seluruhnya saya lihat mulai dari Jambi, Tungkal, Karet sampai ke ini. Kalau di Tungkal 37 ya, 37 personel, kalau sini 34, muda semua, tampang semua. Saya nggak tahu apakah memang begini program apa Kemenkumham Pak Menteri apa Yusana itu, apa memang harus anak muda yang ditarik atau yang bagaimana? Oh gitu ya. Atau memang lingkungan kerjanya yang memang tumbuh dengan penuh keharmonisan, kekayaan sehingga awet jadinya Bu ya. Nah begitu. Nah itulah beberapa harapan. Jadi memang besar harapan saya, juga saya selalu mendorong supaya Kanwil Kemenkumham Jambi besok-besoknya sudah ada, kalau WPK sudah ada yang dapat, Tungkal juga dapat, Jambi dapat katanya. Tinggal lagi WBBM. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini mencapai kepada WBBM. Sebenarnya sederhana, kalau pelayanan, kalau penilaian dari sisi bebas korupsinya itu memang urusan KPK dengan jajarannya. Jadi kan memang kami termasuk tim nasional dalam penilaian bebas korupsi dan KPK, persoalan kualitas pelayanan ombudsman, bagian reformasi birokrasi dan KRB. Tapi perlu disadari, cara ini saya sampaikan dulunya, cara orang menilai itu memang sedikit silent, dia tidak tampak malah. Salah satu yang paling penting, meskipun nanti kami ombudsman rekomendasikan bahwa ini layak mendapat WBBM, tapi ada penilaian berikutnya yang disebut dengan indeks kepuasan masyarakat, indeks kepuasan kualitas pelayanan dengan indeks anti korupsi tadi. Nah, itu masyarakat yang ditanya, yang begitu-begitu. Nah, jangan sampai ada masyarakat yang mengatakan bahwa di sini pelayanan tidak baik. Maka untuk itu kita harus bisa memastikan bahwa setiap warga Kota Sukabumi dan Kabupaten Kerinci yang berurusan di keimigrasian kita memastikan bahwa pelayanan kita berikan memang benar-benar berkualitas, tidak ada imbalan tambahan dalam konteks pengurusan administrasi, yaitu bentuk paspor. Kalau ada biaya sampaikan secara jelas dan terang, semua terpublikasi dan bisa diketahui oleh semua orang. Yang sifatnya pelayanan itu minimal 3 hal dipenuhi: jelas waktu pengurusan, jelas waktu penyelesaian. Yang kedua, jelas berapa biaya atau tidak ada biaya. Jangan ada embel-embel. Cukuplah orang Kerinci kalau sama-sama dulu sebetulnya yang lalu heboh-heboh dari TKI ke luar negeri ke Malaysia, paling banyak calon tuh orang Kerinci kalau di imigrasi Jambi. Jangan sampai itu lagi yang ulang-ulang ya. Yang terakhir jelas administrasi yang diurus. Mau disampaikan dengan warga, besok bawa aja KTP cukup. Jangan cari alasan mempersulit dengan maksud supaya mereka memberi pemanis, itu nggak boleh.
yang dikatakan harmonis itu bukan pemanis supaya dapat imbalan tambahan, tidak dalam berkaitan begitu, tetapi dalam hal bagaimana membangun komunikasi yang baik, dalam hal bagaimana berinteraksi yang baik, memberi pelayanan dengan tatap muka yang baik. Mesti kita harus garang-garang di saat kita memberi pelayanan, ketemu dengan warga masyarakat itu nanti memang tulus untuk itu sentuhan yang kita rasakan. Kita pun sendiri juga demikian. Kalau kita ke mall, pelayan dan apanya kurang baik, kurang sopan saja, itu mengganggu. Tidak lagi kita lihat kualitas barangnya, nanti kita sudah terganggu. Saya yakin dan percaya itu tidak terjadi di imigrasi. Kita optimis ke depan 2022 temukan Kanwil menemukan profesi kami bisa mencapai lengkap zona kita ada WBK, predikat WBK dan juga predikat WBBM. Aplaus untuk kita semua. Aku dari kata bila kami walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi